ini kita pakai bahasanya astral ya. Itu bukan penduduk sini setempat. Mereka tuh awalnya tuh di sini hanya main, hanya singgah, tapi betah, lalu mereka tuh beranak pinak. Jadi seperti itu. Makanya akhirnya tempat ini menjadi banyak ya yang dikatakan seram, angker atau bagaimana gitu. Semuanya serem. Tinggal ketemunya di mana gitu. Iya. Semuanya ada sih dari pokoknya sekitar desa sini ada semuanya. Pohon mangga ini dulu sewaktu masih hidup, ini ada namanya tuh Mbak Meske. Dia kasihan sekali tapi cantik wajahnya. Kalau dari wajah itu dia bukan orang Indonesia ya, dia orang Vietnam ya. Ya kalau sosok itu tahu-tahu ada di situ. Itu bentukannya gimana? Secara tampilan? Ya cakep lah. Ya kalau sampean ditaksir dia pasti ntar mual. Karena? Jadi naksir masuk ke dalam. Nah, terus di situ tuh dulu ada pohon rengas. Ada nenek-nenek itu hampir setiap malam itu nyinden itu. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Jamal dan sekarang kita ada di channel Telusur. Kali ini tim Lentera Malam mendatangi salah satu kampung yang terletak di Keramat Jati. Kampung ini biasa dikenal oleh warga sekitar dengan nama Kampung Mati Vietnam. Awalnya kita mengira nih, jika kampung ini memang sudah ditinggalkan dan tidak ada penghuninya, karena dari namanya aja udah Kampung Mati Vietnam. Nah, ketika kita sampai di sana, beberapa bangunannya ternyata masih ada dan masih ditempati oleh 13 kepala keluarga. Dan kita pun akhirnya menanyakan kebenaran dari beberapa informasi yang kita dapatkan kalau kampung Vietnam ini juga terkenal dengan keangkerannya. Ya, nama saya biasa dipanggil tuh Ibas ya, Ibas Kiswotomo ya. Kalau usia saya saat ini itu sudah 57, alhamdulillah. Kalau Bapak di sini ada jabatannya atau gimana, Pak? Sebagai apa di sini? Jabatan sih enggak ya, sebenarnya itu kebetulan di sini kita itu boleh dibilang yang diserahkan untuk menjaga tempat ini seluas ini. Gimana caranya tuh supaya nggak terusik oleh orang-orang luar gitu kan, yang juga warga sini juga menginginkan kita tuh bisa menjaga, mungkin lebih tepatnya keamanan gitu ya, biar tidak terjadi apa-apa gitu. Ini seperti itu aja Mas. Sekarang ini tinggal 13 kakak. 13 kakak, cuman hanya saja memang sengaja saya suruh pencar mereka tinggalnya tuh. Saya suruh pencar untuk saya tempatkan sengaja di pojok-pojok. Gunanya tuh apa? Gunanya untuk sebagian orang-orang yang tempatkan di pojok-pojok itu juga ikut menjaga kemungkinan barangkali orang luar tuh masuk atau bagaimana gitu kan ya. Tapi kalau mereka tuh orang luar tuh hanya sekedar pengen main, pengen lihat-lihat atau pengen mencari sesuatu yang sini, karena sini kan masih banyak burung ya, masih banyak burung, masih banyak apalah yang mereka inginkan, entah daun-daun, buah-buah atau apa gitu. Kalau mereka izin tetap aja kita kasih, jadi nggak masalah juga. Hanya saja ya kita minta mereka yang main sini tuh ya sama-sama saling menjaga dan tahu diri lah gitu. Kalau di area sini nih Pak, yang paling serem nih yang mana Pak? Ya paling ya kalau di sini lah. Sini paling kuntilanak, orang gede, yang jarinya gede-gede tuh, kayak pisang Ambon, hitam, berbulu, bulunya lumayan panjang, pada panjang-panjang.
Ini Gandarwo kali kalau orang bilang, apa nggak tahu apalah. Ya kalau kita bicara masalah angker ya, namanya tempat ini tuh kan satu luas ya, kedua juga rindang, pohon-pohon juga banyak segala macam, terus ditambah lagi sekarang tempat-tempat ini tuh sudah rusak dan kosong, ya hingga namanya makhluk-makhluk astral itu ya mereka betah ya di sini ya. Jadi satu sudah tidak berpenghuni, sebagian besar sudah tidak ada, terus banyak gedung-gedung yang rusak, gedung-gedung yang kosong, sehingga akhirnya tuh menjadi lembab tanah ini, hingga akhirnya tuh yang sering dibilang orang-orang makhluk astral itu ya akhirnya tuh ya banyak di sini ya. Sebenarnya makhluk-makhluk astral yang di sini dulu tuh, ini kita pakai bahasanya astral ya, itu bukan penduduk sini setempat. Mereka tuh awalnya tuh di sini hanya main, hanya singgah, tapi betah, lalu mereka tuh beranak pinak. Jadi seperti itu. Makanya akhirnya tempat ini menjadi banyak ya yang dikatakan seram, angker atau bagaimana gitu. Semuanya serem. Tinggal ketemunya di mana gitu. Iya. Semuanya ada sini, dari pokoknya sekitar desa sini ada semuanya. Jangankan saya, sementara kadang teman kita kalau pas lagi kebetulan main siang saja pun mereka tuh juga dilihatin gitu kan ya. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di sini, tapi dalam tanda kutip ya, artinya tuh melihat hal itu tuh sudah tidak kaget ya, sudah tidak kaget satu, kedua juga ya memang wajar kalau tempat ini tuh akhirnya tuh menjadi persinggahan atau ada semacam makhluk-makhluk semacam seperti itu. Sebelah sana itu tempat orang-orang pengungsian Vietnam pertama itu sebelah sana. Cuman hanya sekarang itu tempatnya sudah nggak ada karena sudah hancur. Bangunan-bangunannya itu sudah tidak tersiksa. Nah, terus kedua satu lagi itu yang di musola utama sebelah sana ini. Musola utama sebelah sana itu bahkan orang-orang yang semacam apa yang punya itu tuh mereka tuh malah tidak berani ke sana. Karena mereka tuh tidak suka gitu, didatengin gitu udah gak suka. Tidak suka datengin, tidak, mungkin mereka tidak mau diusik, tapi sebaliknya mereka pun juga tidak mau mengusik. Hanya saja saya dulu pernah, saya dulu punya ponakan namanya tuh Gilang, di musola itu juga. Dia ambil air ya, ambil air itu padahal baru jam 7 malam gitu kan, jam 7 malam ambil air. Terus dia anaknya tuh kan dengerin HP itu pakai handset gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi dia ambil air, karena daerah sini air yang layak diminum itu hanya di musola sana. Jadi layak diminum itu memang bagus sekali airnya itu sana. Jadi orang-orang sini tuh ambil airnya itu pada di sana semua. Dia bawa Vespa sama bawa 2 jerigen besar gitu kan ya untuk ambil air. Ketika begitu sudah ambil air, dia naruh mau ke tempat Vespanya itu, maaf itu pocong itu sudah di jok Vespa itu. Ponakan saya tuh lari sekenceng-kencengnya, teriak sekenceng-kencengnya gitu kan ya. Dia sampai tidak takut jatuh atau nabrak atau segala macam gitu. Saking kagetnya dan begitu juga saking takutnya, itu seperti itu. Tadi kan saya ngobrol sama Pak Ibas, katanya serem itu kan yang di musola yang Nah itu, itu. Pak. Nah itu tuh Bapak punya cerita nggak Pak sama tempat musola itu? Kalau dulu kan saya jarang ke sono, cuma pernah saya pas nebang pohon itu. Ya itu gimana ya? Dalam hati nggak bisa, jangan ditebang, tapi udah ke sono udah bawa alat ya udah akhirnya tebang, ya udah malamnya ya kayak gitu. Ya meriang gitu, biasa nggak gitu ya kayak sakit lah gitu aja. Ya itu mah ya iya paling penampakan begitu aja, kayak kuntilanak paling diri itu di pohon apa namanya, pohon aren. Nah, itu kalau Bapak sama kuntilanak itu pernah ketemu? Ya saya mah sering kalau sini juga, kalau sini mah kalau mau ini cuman ya saya bilang udah bodo amat lah, nggak mau ambil gimana ya, Nggak ribet ya? iya nggak apa paling Fata Morgana apa-apalah. Oh berarti Bapak kalau ngelihat kayak gitu sosoknya udah didimin aja gitu? Didimin aja, saya nggak mau apa ya, biarin aja lah, emang di alamnya dia di situ ya udah biarin, yang penting nggak ganggu aja. Pernah ada nggak sih Pak orang yang nyari ilmu atau nyari pusaka gitu Pak, di tempat ini? Pernah Mas, pernah. Tapi waktu itu nggak saya izinkan, jujur saja.
Karena aku nanti tidak mau tempat ini akan malah dijadikan sesuatu yang syirik. Ya, kita menjaga itu semua gitu kan ya. Dulu malah dari Serang sana 3 orang ya, bilangnya mereka tuh dekat musola sana tuh ada pusaka yang tertanam gitu kan ya, tapi nggak kita izinkan gitu. Soalnya kalau nanti tuh kita izinkan, akhirnya akan menjadi omongan panjang dan mereka tuh banyak orang-orang datang ke sini berburu itu, akhirnya hingga tempat ini jadi itulah. Nggak saya izinkan itu. Itu pernah terjadi. Ini musola utama. Musola utama ini ya. Itu ada pohon jamblang. Iya. Disitulah tempat yang cukup angker ya. Iya. Ngambil airnya juga di situ juga. Nah, saat itu ponakan saya Vespanya taruh di sini. Setelah ambil Vespa ya, setelah ambil air, mau menuju ke Vespa sini, nggak taunya tuh ada pocong itu duduk di joknya. Ah, di jamblang sini bilangnya orang luar daerah ya, mereka yang minta izin ke saya dulu, ada pusaka yang tertanam, cuman nggak saya izinkan. Pusaka itu bentuknya gimana, Pak? Dia melihat itu dalam ininya tuh bilangnya itu keris ya. Oh, keren. Bilangnya keris, ada batu keris itu banyak. Oh iya. Tertanam. 3 orang ke sini tidak saya izinkan. Soalnya saya juga pernah dapat batu sama keris. Itu bapak saya, bukan saya yang dapat. Oh. Nah itu. Itu dapatnya pas lagi ngapain, Pak? Apa emang niat ngambil kah? Bapak saya itu dulu kan penjaga malam di sini. Nah itu. Dia lagi jalan, dia ngelihat katanya kayak nyala, warnanya kuning, samperin itu keris gini, baja kuning. Itu dipakai bisa buat kebal. Oh, kebal. Iya. Ada salah satu sosok yang cukup membuat kita merinding ketika beberapa warga cerita di sana dan sudah cukup mengenal sosok ini. Sosok wanita ini bernama Meske. Nah, dari keterangan beberapa warga jika sosok wanita ini sering menampakkan diri dengan wajah yang cantik. Dan menurut beberapa warga juga, jika sosok ini kemungkinan berasal dari warga Vietnam yang dulu pernah tinggal di kampung ini. Pohon mangga ini dulu sewaktu masih hidup, ini ada namanya tuh Mbak Meske. Dia kasihan sekali tapi cantik wajahnya. Hanya saja maaf, wajahnya tuh sudah luka ya. Kadang-kadang dia di sini nih. Kadang-kadang dia di sini, di balik tembok ini. Hanya saja sejak ini pohon mangga ini mati, dia sudah nggak ada. Untuk yang sosok perempuan itu, Pak, Bapak tahu nggak sejarahnya itu dia di situ? Cuma tahu-tahu ada sosoknya di situ aja, ceritanya gimana. Nggak tahu kalau Miske, insya Allah udah Ya udah. dia Mama Sibas sudah kan. Awalnya saya foto. Saya foto itu foto biasa saja. Saya mengabarkan bahwa saya sudah di musola sama teman saya foto. Ketika saya foto, jebret itu di HP saya tuh, dia di sini lagi sedih tuh Miske itu. Lagi sedih sini, terus sini berdarah gitu kan. Itu di situ. Saya lihat gitu kan ya. Terus akhirnya tuh dia naik sini. Naik ke mangga sini gitu. Ya dia hanya ke mangga turun sini, mangga turun situ aja gitu. Tapi selebih-lebihnya tuh itu seringnya tuh di mangga tapi nggak ngapa-ngapain. Ini seperti itu. Dia sosok pengungsi juga, Pak? Kalau dari wajah itu dia bukan orang Indonesia ya, dia orang Vietnam ya. Ya kalau sosok itu tahu-tahu ada di situ. Itu bentukannya gimana? Secara tampilan? Ya cakep lah, gitu. Ya cuma nggak usah ngeliatin aja. Ya kalau sampean ditaksir dia pasti ntar mual. Karena? Jadi naksir masuk ke dalam. Nah, terus di situ tuh dulu ada pohon rengas. Ada nenek-nenek itu hampir setiap malam itu nyinden itu. Dia nyanyi terus, menyanyikan langgam-langgam Jawa, tapi tidak secara jelas ya. Ini seperti itu. Rumah di belakang saya ini
Dulu orang Vietnam, mereka kawin sama orang Jawa asli Solo. Mereka punya anak 4. Salah satunya yang namanya Krisna itu sekarang masih tinggal di di kampung sini, karena dia nikah dengan orang sini. Tapi semua keluarganya itu sekarang sudah pindah ke Singapura. Di situ kalau kita bisa lihat itu ya, kalau mempunyai sisi penglihatan yang sensitif, di ruangan itu tuh ada ibu-ibu sama anak-anak gitu ya. Tapi sedih banget orangnya gitu. Dia tidak bicara, tidak apa, hanya ya melihat gitu aja, tapi dengan muka sedih gitu. Nah, kalau yang Mbak Meske ini memang bukan orang Indonesia, dia orang Vietnam. Ini seperti itu. Nah, ini mangga ini kan sekarang jadi mati. Waktu masih rimbun ada buahnya. Ada itu yang namanya meske itu serangannya itu di sini. Itu di situ. Tapi hanya duduk saja mereka. Hanya duduk, tapi wajahnya itu sedih gitu ya. Yeah. Wajahnya itu sedih. Nah, terus terkadang-kadang dia tuh turun di sini nih. Turun di sini di balik tembok sini. Oh, balik di balik tembok ini, Pak? Ya, dia itu hanya tengok musola saya begitu aja. Ya. Masih ada nggak sih, Pak, sosoknya? Sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Sudah nggak ada, termasuk nenek situ juga sudah nggak ada, ibu-ibu di sini itu juga sudah nggak ada gitu kan ya. Oh iya. Ini seperti itu. Gangguan yang ada di kampung Vietnam ini ternyata banyak juga dirasakan oleh warga yang tidak tinggal di sana. Beberapa cerita yang cukup terkenal di tempat ini datang dari taksi online dan pedagang bakso yang lewat ke tempat ini. Orang-orang tersebut yang mengalami kejadian di kampung Vietnam ini mengatakan jika kampung ini ramai dan padat penduduk. Padahal kampung Vietnam ini hanya dihuni oleh 13 kepala keluarga saja. Di kamar mandi 2 itu juga selalu ada. Kalau yang tempat sana yang pernah kita tempatin dulu pertama kali saya waktu di sini dulu tuh, teman saya juga mempunyai penglihatan yang sensitif gitu ya. Bahkan saya tempat di situ saya nggak tahu, tapi kalau dia tuh karena lebih sensitif, dia melihatnya tuh ada macan putih, terus ada pocong yang tingginya tuh melebihi dari rumah. Di kali situ tuh juga ada buaya putih, ini seperti itu. Kalau saya hanya ya kebetulan saja kita pernah melihat yang si Meske sama yang ya kalau suara-suara itu sudah biasa mas, suara ketawa. Suara gereng gitu, terus lempar pasir itu sudah nggak heran ya kalau namanya tempat sini ya. Ini seperti itu aja mas. Nah kita tidurnya pulas sebenarnya hari itu. Nah jam 1 suaranya nggak jelas, ada kayak suara kucing, ada suara bayi, ada suara kayak orang ditabokin. Jadi kan dia campur jadi satu itu. Disitulah kita cari sampai pakai senter tuh sampai jam 2 itu nggak ketemu. Nah kita masuk. Pas mau tidur ketawa lagi karena dia ngantuk udah bodo amat katanya. Langsung lari deh, lama-lama ngilang ke arah pojok situ. Emang pojok situ ada yang namanya Banaspati apa situ. Yang pojok itu ada buaya juga. Itu cerita mistiknya kan. Sini juga ada nih biawak tapi buntung. Waktu kebakaran ini, pernah kebakaran ini, rawa ini. Oh, kebakaran. Banyak yang mati, cuma dia doang nggak mati. Yang buntung itu. Orang yang nyari biawak juga nggak berani. Kalau udah ada dia nongol, udah bubar. Itu buntungnya dibuntut? Dibuntut itu, buntung deh. Gitu. Pernah ada yang ketemu berarti? Sering, yang orang masuk-masuk dalam sering udah itu. Kalau dia lewat udah. Pada pulang udah nggak diterusin lagi. Mau nyari ikan kayak nyari belut. Kan sering ini, biasanya nyari belut banyak ini. Kemarin di sini nih ada orang, saya lagi nyetrum ikan. Saya kira bang saya kan, saya ajak ngobrol, kok diam aja, saya lihat kagak ada. Ngatanya bang saya lagi di sini ngupas bawang. Udah balik udah. Nah di sini juga yang mancing dulu pernah, lagi mancing, makan-makan disambitin, pakai biji ketapang ini.
Habis itu diketawain. Nah, di situ orang mancing bubar tuh. Ada 2 minggu atau sebulan tuh. Nggak berani mancing-mancing. Biasanya kan malam mancing di belakang. Ini kan ada rawa dulu. Oh, itu udah pada kapok gitu. Tapi udah sebulan lewat ya berani lagi. Rombongan tapi. Itu saya ceritain juga ketawa juga itu. Tuh, horornya kayak gitu juga. Itu ketika disambitin dia ngeliat sosoknya nggak, Pak? Nggak ngeliat. Cuma dia berasa udah. Kalau orang biasa di sini udah berasa. Iya sih. Kalau dari Bapak tahu, di sini tuh ada sosok yang paling menonjol nggak, Pak? Atau paling nguasain di sini? Sebenarnya tuh saya tuh ini ya, apa itu kalau yang lebih tahu hal itu, karena kalau saya cerita kan saya nanti dikira mengada-ada ya. Karena yang saya tahu tuh hanya si Miske ini saja, sama hal-hal kecil lainnya lah. Tapi kalau cerita dari Pranaliwu, Limbat, Sarah Wijayanto sama Demian gitu kan ya, terus apalagi tuh Ki Sambung Roso gitu, Mbah Mijan itu di sini itu kerajaan jin gitu. Ini seperti itu. Apalagi dulu saat itu di sini tuh ada namanya pohon rengas yang di pinggir kali situ, diameternya tuh cukup besar. Itu kalau untuk 2 orang, 3 orang lah ya, itu besar lah gitu. Nah itu tempat bernaungnya mereka tuh pada bergelantungan semua gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada karena dia kesambar petir. Itu pohon rengas itu. Dulu pernah tuh namanya Koho ya, Mr. Ho ya. Koho itu kesini. Terus saya ajak tuh ke tempatnya pohon rengas itu juga gitu. Dia juga masih merasakan kehangatan. Iya bener masih bas gitu. Disinilah apa itu tempatnya gitu. Mereka pada bergelantungan di sini gitu. Jadi tukang ojek itu pernah, dia tuh nganter penumpang tuh nyampe situ, itu orang itu sudah nggak ada. Nah, kebetulan saya kan memang lagi di sini gitu kan ya, itu padahal tidak terlalu malam juga ya, jam 9 lewat lah ya, 9 malam ya. Oh, terus dia tuh starter itu susah, itu motor tuh susah segala macam gitu. Saya tanyain, Mas mogok Mas gitu, bilang gitu kan ya. Dia nggak jawab gitu, saya tanyain lagi. Aku akhirnya kan diam kan, akhirnya setelah itu bisa itu, oh dia berhenti sini. Pak, di sini angker ya tempatnya. Saya ketawa, dia langsung pergi aja. Nah, dulu juga ada bakso Malang gitu ya. Bakso Malang, dia masuk sini. Masuk ke sini, nah, terus saya beli. Saya seringnya kalau pedagang atau apa masuk sini tuh saya beli, entah saya mau masih kenyang atau apa saya beli. Nah, terus sudah begitu akhirnya dia tanya, Pak nanti tolong Pak ya, nanti saya keluar diantar. Kenapa gitu? Tolong Pak ya gitu, saya takut Pak keluar gitu. Ya udah akhirnya saya antar sampai situ aja gitu kan ya. Sudah nggak apa-apa gitu. Udah besoknya dia nggak berani lagi masuk gitu. Oh. Dia seperti itu. Dia nyasar aja lah. Ya dia jualan bakso Malang tuh dia pakai motor dia. Ya seperti itu. Ya perasaan dia itu di sini tuh komplek rame, gitu perasaan dia tuh komplek rame, terus banyak penghuni segala macem gitu loh. Tapi gitu tiba sini tuh loh kok kayak begini gitu, ini seperti itu. Sejarah dari lokasi ini memang dulunya merupakan bangunan bekas pengungsian warga Vietnam dan panti jompo sekitar tahun 1980-an. Lalu di sekitar tahun 1981 para pengungsi mulai meninggalkan lokasi ini. Namun untuk panti jompo masih tetap berjalan. Kemudian ketika pada tahun 2002, kampung yang sudah dihuni kurang lebih 200 orang penghuni panti jompo harus dievakuasi karena adanya banjir besar. Dan berikut adalah sejarah lengkap dari kampung mati Vietnam ini. Sebenarnya sih bukan kampung Vietnam. Hanya karena kenapa kok sekarang itu menjadi tempat ini tuh terkenal gitu ya, menjadi kampung Vietnam kan di TV-TV itu sudah bukan Mas saja tuh meliput di sini, sudah banyak sekali ya mereka-mereka yang bergelut di bidang kalau saya bilang itu supranatural atau mereka pengen bikin konten atau apapun, mereka sering menyebutnya di sini kampung Vietnam. Kenapa kok bisa dinamakan kampung Vietnam? Karena memang dulu di sini memang pernah dijadikan pengungsian Vietnam. Itu terjadi sekitar tahun 80-an.
Waktu di negara sana tuh konflik, ada perang. Nah, orang Vietnam minta suaka sama pemerintah Indonesia, dikasihlah tempat di sini. Ini daerah nama ini Kampung Dukuh. Kampung Dukuh, Kecamatan Kerajaan Jati, Jakarta Timur. Setelah para pengungsi balik ke negaranya atau suaka ke negara lain, nah di situ baru dibikin buat panti jompo. Jadi akhirnya kan berkembang ya seiring berjalannya waktu. Akhirnya di sini tuh ratusan yang ditempatkan di sini, terus diberi kehidupan yang layak, diperhatikan tentunya kesejahteraannya, baik kesejahteraan, kesehatan maupun apapun lah gitu. Namanya Departemen Sosial karena orang-orang itu bukan nenek panti jompo saja, anak-anak terlantar atau tunawisma atau tunasusila atau segala macam itu kan suatu permasalahan Indonesia ya. Artinya itu semua itu otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah. Semuanya itu akhirnya dikelola di bawah penanganan adalah Departemen Sosial. Salah satunya tuh kalau di panti jompo ini bukan sini saja, di seluruh Jakarta tuh banyak sekali tempatnya. Kurang lebih ada sekitar 12 ya. Ini seperti itu. Cuman salah satu yang terbesar, yang terindah, yang terbaik dan terasri itu adalah di sini karena sini dulu adalah tempat proyek percontohan panti jompo, bahkan bukan Jakarta saja tapi seluruh Indonesia. Ini seperti itu. Sebenarnya itu bukan selesai operasi ya, tapi lebih tepatnya saat itu karena di sini akhirnya tuh banjir ya. Banjir awal itu tahun 2002, tapi awalnya banjir itu sejak ada pembangunan terminal kampung rambutan dan penambahan jalan-jalan tol itu. Kebetulan tempat sini tuh yang paling rendah di antara daerah sekitar sini, otomatis namanya air itu kan mengalirnya pasti kan tempat rendah ya. Terus akhirnya itu secara tidak langsung tertampung di sini. Efek dari banjir itu sendiri akhirnya membuat nenek-nenek panti jompo, nenek kakek panti jompo yang ada di sini itu harus dievakuasi. Tapi lebih tepatnya itu banjir yang terbesar adalah tahun 2007. Ya kalau panti jompo dulu yang banyak meninggal itu gara-gara itu banjir nasional tuh yang berapa sih? Tahun 2007 ya Pak? Iya. Nah itu, nah kan banjir gede ya udah nenek-nenek ya pada kerendam semua, dievakuasi susah, ada yang udah kecebur, banyak itu mah ada. Kita lagi evakuasi, tahu udah tinggal punggung doang kita angkat gini. Udah kayak udang udah kedinginan. Kita angkatin paling bawa ke sono. Tim SAR aja nggak kuat, ini harusnya kencang kan. Akhirnya nenek-nenek dan kakek-kakek yang panti jompo beserta karyawan, pengurus dan segala macamnya, mereka akhirnya tuh dievakuasi atau dipindahkan di 2 tempat yaitu Cipayung sama Radio Dalam. Ini seperti itu. Tapi korban jiwa yang kebetulan saat itu ada nenek-nenek sakit gitu kan ya. Nenek sakit, nah terus karena dingin atau bagaimana segala macam hingga meninggal ya. Jadi bukan karena kelalaian pegawai atau kelalaian siapapun, enggak. Kita semua sigap kok di sini kok. Kita semua tuh sigap. Bahkan dari segala tim SAR dan dari tim-tim manapun juga mereka itu antusias untuk menyelamatkan daerah sini. Ini seperti itu Mas. Ini dulu klinik ya. Ini dulu klinik, tapi bangunannya tidak seperti ini dulu, bagus ya. Bagus, rapi, bersih. Jadi kalau bukan kakek nenek saja, jadi bahkan pegawainya pun juga kalau sakit itu ya ini ke sini. Ini kan komplit, ada perawat, ada dokter dan segala macam. Jadi terjamin lah kalau untuk kesehatan. Ini seperti itu. Nah, ini gini nih. Ini dulu di sini tuh ada pohon singkong. Tidak begitu tinggi tuh pohon singkongnya. Tapi kalau pas dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, itu berubah jadi orang deh. Berubah jadi orang gitu. Sosok orangnya kayak gimana Pak? Ya orangnya tuh hanya tapi tidak menghadap. Kita berhadapan enggak, dia membelakangi kita. Dia membelakangi kita itu. Ini sini. Kalau tempat ini kadang kalau malam itu, Mas mungkin pernah dengar ya kalau malam itu macam kayak ranting dipatah ceklek gitu ya. Oh ya. Itu kuntilanak.
Gitu. Ini di sini, dia duduk sini, kadang dalam situ. Dia untuk sosoknya ganggu apa gimana? Enggak. Pada dasarnya mereka tuh nggak ganggu secara itu, enggak. Kalau menurut saya mereka tuh sebenarnya menunjukkan eksistensinya tuh, mereka tuh sebenarnya tuh juga spasial gitu loh. Nah ini di sini. Sini. Pada dasarnya tuh bangunan ini semua tuh sama ya. Baik besarnya, modelnya. Dulu tuh bangunan ini tuh ada 6 kamar, 2 kamar mandi, sama 1 gudang. Jadi 6 kamar untuk kakek nenek, tapi perempuan sendiri, laki sendiri, gedungnya pisah-pisah. Nah, terus yang kamar mandi itu ada 2, terus untuk gudang gitu, istilah kata seperti itu. Nah, itu sekarang tuh jadi tempat seperti ini. Nah ini sini tuh kalau pas lagi ini mereka tuh kadang ranting kayak macam dipatahin tek gitu kan. Nah itu mereka tuh ini. Ini eksistensi ya. Iya. Kalau ini sebenarnya tuh sama, model gedungnya sama semua. Iya. Sama. Ini genderuwo ya. Di ruangan ini? Ya kalau cuman sekarang sudah jarang apa itu menampakkan ya. Mereka tuh suka lempar pasir gitu loh, lempar tanah gitu. Ini pada dasarnya tuh semua bangunan sama kecuali ini kan ini klinik. Ini sama modelnya. Ini berarti ini yang paling utuh ya Pak? Ya bisa dibilang tuh seperti itulah gitu. Cuman ya kondisinya sudah seperti ini. Iya, iya. Lihat tuh. Oh. Kayak macam begini. Seram kan kalau banjir? Ada kandang ya? Iya. Dulu tempat rak-rak piring, rak-rak itu dulu ini buat dapur ya. Tapi bagus dulu di sini. Oke, untuk video kali ini cukup dan jangan lupa di episode minggu depan kita bakal membahas tentang pabrik terbengkalai. Ya, menurut beberapa orang, jika pabrik ini pernah dijadikan pesugihan oleh pemiliknya. Yaudah, gue rasa cukup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam pamit.